Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga masih pada wabarakatuh. semangat ya. Mohon maaf atas kendala teknis dari kelompok Tidak kami. apa-apa, Bu. Oke, kami dari kelompok 2, sesi 2, yaitu kelompok 5, akan mempresentasikan dengan judul kecepatan reaksi kimia. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Kolbi Kamal Kasukmana, lalu ada Winandar, ada Lutfi Mutiara Putri, lalu ada Alwi Abdurrofi, yang terakhir Rizky Abdillah. Untuk yang akan dibahas yaitu pengertian kecepatan reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi, kecepatan reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan dilanjutkan oleh saudari Lutfi. Di slide-nya, Bi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kecepatan reaksi. Laju atau kecepatan reaksi merupakan laju penurunan reaktan atau pereaksi, atau laju bertambahnya produk atau hasil reaksi. Laju atau kecepatan reaksi ini juga menggambarkan cepat lambatnya suatu reaksi kimia, sedangkan reaksi kimia merupakan proses mengubah suatu zat atau reaksi menjadi zat baru yang disebut dengan produk. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Yaitu konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka tumbuhan antara molekul akan sering terjadi dan reaksi akan berlangsung semakin cepat. Lalu temperatur laju reaksi akan semakin cepat bila suhunya naik. Luasnya permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi sehingga reaksi dapat berlangsung. Katalisator merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi gravitasi. Lalu teori tumbukan kecepatan reaksi. Teori tumbukan merupakan penjelasan kuantitatif tentang bagaimana suatu reaksi kimia dapat berlangsung dan mengapa laju atau kecepatan reaksi dapat berbeda untuk reaksi yang berbeda. Agar terjadi tumbukan yang efektif, maka diperlakukan syarat yaitu orientasi tumbukan molekul harus cepat. Orientasi merupakan arah atau posisi antar molekul yang bertumbukan. Contoh gambarnya. Kecepatan reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ibu di rumah atau pedagang bubur kacang mengiris terlebih dahulu gula merah yang akan dimasukkan ke dalam bubur kacang. Yang kedua, penduduk perdesaan membelah kayu gelondongan menjadi beberapa bagian sebelum dimasukkan ke dalam tungku perapian. Yang ketiga, penjual gado-gado dan pecel terlebih dahulu menggerus kacang goreng sebelum dicampurkan dengan bahan lain. Yang keempat, dalam pembuatan kertas, bahan baku kertas digerus terlebih dahulu agar membuat bubur kertas.
agar memperluas permukaan bidang sentuh sehingga campuran menjadi homogen dan reaksi berlangsung secara sempurna. Yang kelima, bahan baku yang sering ditambang tersedia dalam bentuk butir-butiran kasar. Untuk mempercepat pengolahan selanjutnya, butiran-butiran tersebut dihancurkan sampai halus. Yang keenam, dalam pembuatan roti, kita bisa menambahkan ragi yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat laju reaksi. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh. Izin bertanya, Ya, silahkan. kenapa kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi? Untuk pertanyaan dari Saudara Abdul, saya akan menjawabnya ya. Karena kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi dikarenakan energi kinetik partikel-partikel yang bereaksi semakin tinggi. Apabila suhunya menurun, maka energi kinetik partikel-partikel yang bereaksi semakin kecil. Mungkin begitu, Saudara Abdul. Apakah ada yang akan ditanyakan lagi dari yang lainnya? Karena semuanya tidak berbicara, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.